Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita coba eh, bertemu kembali lewat video pembelajaran ya. Jadi untuk kali ini akan kita bahas terkait dengan tema organisasi seluler, mekanisme transport membran ya. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa PPT ini dibuat oleh eh, tim dosen ya, yaitu Bu Satya Harimurti ya. Baik, kita coba untuk belajar bersama kali ini terkait dengan transport membran. Kita lihat slide berikutnya ya. Baik, di sini ada eh, pertanyaan ya. How does the plasma membrane regulates inbound and outbound traffic? Jadi bagaimana membran plasma itu ya mengatur inbound ya atau molekul masuk dan juga outbound atau molekul keluar ya. Bagaimana pengaturannya? Ya, paling tidak artinya seperti itu. Baik, jadi secara umum ya atau secara general ya kita mengenal ada dua sebenarnya ya. Ini kita tunjukkan ya. Kita tunjukkan ada dua tipe transport. Yang pertama adalah pasif transport dan yang kedua adalah aktif transport. Ya. Nah, sebenarnya apa ini perbedaan yang paling utama ya, maka ada kata kunci di sini yaitu energi ya. Jadi kata kuncinya adalah energi. Yang dimaksud dengan passive transport itu adalah transport molekul yang itu tidak membutuhkan energi ya. Kemudian yang kedua adalah transport molekul yang membutuhkan energi. Dan keduanya ya, maksudnya kedua transport ini baik pasif ataupun aktif itu untuk yang pasif bisa melibatkan transport protein, ya bisa juga free tanpa melibatkan transport protein, ya. Tapi kalau yang aktif pasti di sini melibatkan eh, suatu transport protein, ya, yang lokasinya itu ada di membran, ya, membran plasma atau membran sel di sini, ya. Nah, kemudian energi di sini dalam hal ini energi yang dimaksud adalah adanya ATP. Ya. Maka dari itu di gambar ini itu kita menemukan gambar ATP atau adenosin trifosfat. Ya, itu. Nah, kemudian di sini ada lagi satu, ya, satu tipe transport yang ini berdasarkan ukuran sebenarnya. Kalau tadi berdasarkan apa namanya butuh tidaknya energi, kalau ini berdasarkan ukuran, ya, yang disebut dengan istilah bulk transport. Ya kita paham lah bulk itu apa besar, ya banyak gitu. Nah, beda dengan yang tadi saya jelaskan, kalau bulk transport itu melibatkan yang namanya apa di sini? Ya, tentu saja kita bisa melihat di sini vesicle. Ya, jadi kalau di sini eh, dan bulk transport itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah eksositosis dan yang kedua adalah endositosis. Jadi ini eh, menjadi ciri khas ya kalau molekul itu besar ya. Baik yang dikeluarkan melalui eksositosis maupun yang ditelat ya atau yang dimasukkan melalui endositosis ya seperti itu. Maka di sini ada istilah secreted artinya dikeluarkan dan istilah take in atau dimasukkan ya. Nah, seperti itu. Jadi ada vesikel yang terlibat di situ ya. Oke, jadi itu sebagai pendahuluan ya, sebagai pendahuluan ya. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Nah, nah ini terkait dengan struktur membran itu sendiri ya. Jadi struktur membran kita bahas sekilas saja karena saya yakin sudah sering dibahas ketika di masa SMA dulu ya. Jadi yang pertama yang menjadi ciri khas adalah di sini adanya fosfolipid, berarti perpaduan antara gugus fosfat dan lipid ya, seperti itu. Nah, kemudian ciri khasnya adalah di sini apa namanya? Ada istilah bilayer.
Nah, bilayer itu berarti dia ada dua lapisan. Nah, terus strukturnya bagaimana? Strukturnya ada, maaf, ada kepala bagian head atau kepala yang ini bersifat hidrofilik. Ya, bisa kita lihat di sini. Penerjemahannya suka air, ya artinya eh, apa namanya bisa bereaksi dengan air lah, atau katakanlah eh, ya, apa namanya apa ya ya mungkin ya suka air itu ya kata yang paling pas. Kemudian yang kedua ada ekor atau tail di sini yang sifatnya itu hidro. Ya. Nah, karena karena fosfolipid bilayer yang merupakan komposisi membran plasma ini memiliki sifat itu, maka di sini disebut dengan istilah molekul amfibatik. Artinya memiliki kepala polar yang memiliki karakter hidrofilik dan memiliki ekor nonpolar yang memiliki karakteristik hidrofobik atau tidak suka air. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi, walaupun di sini tidak kelihatan ya di apa namanya, di gambar tidak kelihatan bahwa di sini ada protein yang sifat dan fungsinya spesifik, yang di situ disebut dengan istilah protein integral dan perifer. Ya, biasanya ini proteinnya lokasinya ada di membran itu. Barangkali di penjelasan berikutnya ada. Kita cek dulu ya. Oh, belum ada. Ya, ini tambahan tadi, tambahan bahwa nah ini menarik juga ya sebenarnya bahwa eh, membran itu sebenarnya bukanlah molekul yang kaku. Ya, samalah kayak kehidupan manusia itu kan dinamisnya. Jadi membran itu tidak kaku atau statis ya, dan ini dinamis ya. Artinya apa? Artinya kita bisa melihat faktor-faktor yang mempengaruhi fluiditas. Jadi ke istilahnya itu tingkat fluidity ya, tingkat fluiditas membran itu dipengaruhi oleh dua faktor di sini ya. Yang pertama adalah lemak tak jenuh dan yang kedua adalah kolesterol. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini bahwa di sini ada ketika kita bicara terkait unsaturated ya. Unsaturated dan saturated hidrokarbon ekor hidrokarbon kita bisa melihat bedanya di sini. Ini yang bagian unsaturated ya ditunjukkan dengan ekor yang bisa kingkit. Ya, kingkit itu artinya bisa berlekuk, bisa membelok ya seperti itu. Jadi ini memiliki fluiditas yang tinggi. Kemudian yang kedua viskos. Viskos itu kaku ya atau kental atau susah digerakkan ya seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan istilah saturated hydrocarbon tail atau ekor hidrokarbon yang saturated. Nah, sebenarnya kalau kita bicara terkait unsaturated dan saturated itu sebenarnya akan lebih jelas ketika kita melihat struktur molekulnya bahwa ketika unsaturated maka di situ ada double bond. Double bond itu ikatan rangkap antar atom C-nya. Jadi di sini ada ikatan rangkapnya ya. Atom C, ikatan rangkap itu ada ya. Dan ya memang tidak ditunjukkan ya karena memang itu untuk pembelajaran yang ke belakang lagi atau yang ke depan lagi ya, yang lebih advance lah istilahnya penjelasannya. Dan di sini cukup mengenal saja ya dua faktor ini. Ya. Yang kedua kolesterol. Jadi kolesterol itu kenapa bisa mengurangi yang namanya membrane fluidity? Kenapa? Karena di sini bisa mengganggu ya, mengganggu ruang sebenarnya yang mestinya bisa berlogo seperti ini, tapi karena ada kolesterol maka tidak bisa bergerak. Artinya ya kaku jadinya. Ya seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini kenapa sih kok perlu yang namanya istilah fluidity? Ya karena ini. Ya, jadi fungsinya apa? Fluiditas membran itu akan berfungsi terkait dengan permeabilitas dan kemampuan protein yang ada di membran untuk pindah ke tempat fungsi yang diperlukan. Jadi protein yang ada di sini, ya, yang di bagian membran ini bisa bergerak, ya, sehingga cocok ya sesuai dengan tempat dan fungsi yang diperlukan. Ya, jadi intinya itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan saja. Nah,
Kalau terkait ini adalah penjelasan terkait protein membran dan fungsinya. Jadi eh, ya ini kita lihat sekilas saja ya, karena kalau kita bahas semuanya terlalu detail ya, sehingga mungkin hanya saya bahas dua saja di sini ya yang mewakili ya, bahwa di membran itu banyak sekali jenis protein ya yang memiliki fungsi yang berbeda. Ya. Apa? Yang pertama untuk transport. Ya, ini gambarnya kita bisa lihat di sini. Yang kedua untuk aktivitas enzim. Gambarnya bisa diwakili di sini. Yang berikutnya signal transduction, ya, bisa kita lihat di sini. Kemudian yang D cell to cell recognition bisa kita lihat di sini. Kemudian intercellular joining ada di sini dan attachment to cytoskeleton and extracellular matrix atau ECM seperti ini. Ya, kompleks ini ya, kompleks, lebih kompleks daripada yang lain. Dari gambar bisa kelihatan. Nah, eh, untuk saat ini saya cukup menjelaskan yang A dan B saja ya. Jadi kita bisa lihat di sini tadi atau pada materi ini transport. Ya, kita sudah bahas sebentar tadi ya. Nah, ini contohnya adalah pada gambar yang ini. Ingat, transport tadi bisa apa? Bisa aktif, bisa pasif. Kalau aktif ada ATP. Ya, sehingga kita bisa lihat di sini yang ini adalah pasif karena tinggal masuk saja kan, gitu ya. Walaupun di sini ada protein berat yang bisa menjembatani masuknya molekul ini ya. Kemudian yang kedua transport aktif karena ada apa di sini? Ada energi berupa ATP. Ya. Ya, sehingga ini fungsi sebagai untuk memompa dan protein-protein yang ada di membran itu memiliki karakter yang tidak sama. Kalau ini kan bentuknya hanya seperti pipa saja, tapi kalau ini proteinnya bisa membentuk semacam lubang, ya kan? Yang bisa ditempati molekul dari dalam sel, kemudian bisa bermigrasi ya melalui protein itu sehingga bisa keluar dari sel. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang untuk enzymatic activity, maka di sini, nah ini contohnya bagus ya, maksud saya contohnya ini ya, kita paham kalau enzim itu memiliki substrat yang spesifik ya, maka ini di beberapa kasus, nah ini dibaca aja ya, kita bisa baca. Several enzyme in a membrane are organized as team. Ya, maksudnya tim itu apa sih? Lebih dari satu. Ya, kalau bekerja melakukan pekerjaan lebih dari satu, ya namanya tim walaupun hanya terdiri dari dua orang atau dua pelaku kan gitu ya. Nah, that carries out sequential steps of a metabolic pathway. Ya, jadi contohnya seperti ini ya. Jadi ini ada dua enzim, ini berbeda. Ya, enzim A, enzim B seperti itu. Nah, enzim A ini menggunakan substrat yang warna pink, yang kemudian dikatalis, ya, kemudian muncul produk yang berwarna kotak biru. Kemudian produk ini dijadikan atau menjadi substrat enzim di sebelahnya, ya, untuk menghasilkan produk berupa bulatan yang warna hijau ini. Jadi seperti itu ya. Jadi protein itu ada yang bisa kerja sendiri, ada yang bisa bekerja sebagai tim. Dan memang pada umumnya ya lebih banyak yang bekerja sebagai tim. Maka dari itu banyak sekali ya. Dan tidak hanya dua seperti ini, tidak banyak kadang ya. Membentuk suatu unit besar gitu ya. Seperti itu. Mungkin di penjelasan sebelumnya sudah saya singgung ya. Bagaimana ribosom itu terdiri dari berapa macam molekul kan gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi ini sebagai gambaran saja ya. Untuk yang lain, signal transduction sampai attachment to the cytoskeleton ini saya kira khusus untuk yang lebih advance saja ya, terkait dengan fisiologi atau biologi molekuler ya. Mungkin itu kita lanjut di slide berikutnya. Nah, ini slide berikutnya bicara atau menjelaskan terkait membran plasma yang memiliki sifat selektif permeable. Artinya apa selektif permeable itu? Artinya eh, membran tersebut memungkinkan beberapa zat untuk melewati lebih mudah daripada yang lain. Ya, ini yang disebut dengan istilah selektif
permeabel ya. Maka dari itu ini semacam pintu gerbang aja sudah ya, semacam pintu gerbang atau semacam ya kayak di bandara kan kita kalau mau naik pesawat harus menunjukkan apa tiket, paspor dan seterusnya ya. Artinya kalau itu sesuai maka lebih mudah masuk ya ke dalam sel. Kalau tidak sesuai tertahan kan seperti itu ya. Analognya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada struktur membran membantu menjelaskan cara membran mengatur lalu lintas molekul sel. Nah, ini juga penting ya. Artinya apa? Ini kata kuntinya mengatur lalu lintas molekul sel. Ada yang keluar, ada yang masuk. Misalnya, molekul gula asam amino nutrisi ya, yang masuk sel dan juga diolah di dalam sel, kemudian dikeluarkan ya. Produknya berupa apa? Macam-macam. Bisa menjadi, kalau asam amino dirangkai menjadi protein, ya produknya menjadi protein, kan gitu ya. Menjadi protein, baik itu protein struktural maupun fungsional. Ya. Contoh yang fungsional ya enzim tadi itu ya. Dan yang lain apa? Yang lain misalnya CO2 ya untuk digunakan dalam respirasi sel dan juga pada saat mengeluarkan maaf maksud saya O2 untuk digunakan dalam respirasi sel dan mengeluarkan CO2. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa ya di dalam sel ya itu membran itu juga mengatur konsentrasi ion anorganik. Jadi di sini seperti garam ya. Na, Cl, kalium ya dan seterusnya banyak sekali garam-garam yang tujuannya apa sih? Agar terjadi keseimbangan. Ya, jadi atau biasa kita kenal dengan istilah homeostatik. Ya, kenapa kok harus seimbang? Kalau tidak seimbang, maka yang terjadi apa? Sel mengkerut, gitu ya. Kemudian sel pecah, gitu ya, kalau tidak seimbang. Ya, mungkin itu penjelasannya. Oke, kita lanjutkan terkait dengan permeabilitas membran. Tadi sebenarnya kayaknya sudah kita bahas ya. Ya, tidak apa-apa lah kita tambahi penjelasan ya, bahwa di sini tambahannya ya molekul nonpolar. Saya yakin dapat kimia ya di apa walaupun di TEP ya, karena polar dan nonpolar itu dibahas di kimia dasar biasanya ya. Nah, contoh dari molekul nonpolar seperti hidrokarbon CO2 itu dapat larut dalam lapisan ganda dan melewati membran dengan sangat mudah tanpa bantuan protein membran. Nah, ini kan yang dimaksud dengan istilah apa tadi? Ya, pasif ya, pasif transport ya, karena tidak butuh eh, energi atau dan tidak butuh bantuan. Ya, kemudian yang polar seperti glukosa atau gula lain atau bagaimana dia masuk perlahan melalui lapisan ganda lipid dan tidak mampu melewati lapisan ganda lipid pada membran. Jadi ini macam-macam ya. Ada yang perlahan, ada yang tidak mampu. Maka dari itu, ya, ini perlu bantuan yang namanya protein membran. Ya, maka dari itu protein membran ini sangat penting perannya, ya, untuk apa? Mengatur lalu lintas transport molekul, ya, baik keluar ataupun masuk. Ya, mungkin itu tambahan penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan di protein transport. Nah, nah, untuk protein transport ini ya tadi sama itu, saya yang barusan saya jelaskan itu ya, protein membran itu ya, protein untuk mentransport. Nah, jadi di sini fungsinya adalah sebagai jalur bagi molekul hidrofilik melalui membran plasma. Plasma, ingat ya, coba kita cek lagi ya, bagian yang hidrofil yang mana? Hidrofil. Nah, bagian hidrofil kan ada di luar. Maksud saya ada di bagian kepala. Nah, ketika ada protein membran, maka dia akan sangat mudah. Nah, ya, untuk bisa melewatkan molekul yang hidrofil melalui membran plasma. Jadi lewat protein gitu ya, yang nempel di membran plasma. Kemudian selain itu apa? Ini kalau molekul. Nah, kemudian kalau air bagaimana? Melalui yang namanya aquaporin. Jadi proteinnya khusus yaitu protein aquaporin. Yang lain bagaimana? Macam-macam. Ya, ada disebut sebagai protein karier, ya, kemudian apa itu protein karier atau
karier protein. Nah, ini fungsinya agak beda dengan yang tadi, yaitu berikatan dengan protein yang dibawa. Ya. Jadi protein itu membawa protein lain. Ya, jadi sama-sama protein, tapi satu yang dibawa, satu sebagai sopirnya, atau satu sebagai media transportnya, kan gitu ya. Nah, kemudian berubah bentuk dengan cara yang membawa mereka melintasi membran. Ya, jadi ini bisa merubah bentuknya, ya. Kemudian dengan perubahan bentuk itu bisa melintasi membran tadi, ya. Kemudian ada lagi transport spesifik untuk zat yang bergerak atau yang ditranslokasikan atau kelompok yang lain untuk melintasi membran. Ya, ini mirip ya dengan protein yang karier tadi ya. Hanya saja ini lebih spesifik untuk zat yang zat tertentu, ya, seperti itu. Eh, intinya semuanya ini fungsi dari protein yang ada di membran itu, baik itu yang integral atau masih yang menempel di membran, ataupun yang karier. Karier ini eh, sebenarnya sih tidak harus integral ya, bisa berpindah malah ya yang karier ini. Itu intinya memudahkan transportasi yang pada saat melewati membran plasma. Ya. Jadi itu saya kira untuk video pembelajaran yang pertama ini mungkin nanti akan saya buatkan juga untuk pembelajaran berikutnya ya melalui video yang lain. Ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.